Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang dan sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila ini, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kenalin, nama saya Habib Rahman dari kelas LADA, Grup LEG Pancasila. Saya merupakan mahasiswa Industrial Engineering dari Binus University. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil proyek karakter building Pancasila di University dengan judul Gaji, Kesempatan, dan Stereotip Dunia Teknik Sudah Start. Eh, Teman-teman, dunia teknik adalah salah satu bidang dalam pembangunan dan inovasi, tapi sayangnya teknik masih didominasi oleh laki-laki dan perempuan sering dianggap kurang cocok di bidang ini. Oleh karena itu, kami menemukan bahwa masih ada kesenjangan dari segi gaji, kesempatan promosi yang tidak seimbang, dan stereotip bahwa pekerjaan teknik adalah cocok untuk laki-laki saja. Melalui proyek ini, kami mendorong perubahan menuju dunia teknik yang lebih adil dan inklusif tentunya. Baik, kita lanjut dari rumusan masalah. Kami merumuskan tiga pernyataan utama. Yang pertama adalah apakah kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan masih nyata di dunia, khususnya bidang teknik. Kedua, apakah eh, seluruh individu memiliki mendapatkan kesempatan kerja dan promosi yang sama. Dan yang ketiga adalah bagaimana stereotip mempengaruhi partisipasi perempuan di bidang khususnya bidang teknik ini. Berikut hasil temuan lapangan yang kami temukan menggunakan teknik observasi wawancara. Eh, Kami melakukan observasi wawancara ini di eh, tempat tempat kota yang pertama ada di Cikarang, Jakarta, Gresik, dan Bandung. Hasilnya cukup menarik. Tidak ditemukannya diskriminasi secara langsung, tetapi prototip bigas fisik masih sangat kuat ditemukan. Perempuan mengaku mendapat kesempatan, tetapi mereka masih minim dalam posisi yang strategis. Beberapa perusahaan sudah mulai membangun kebijakan ramah gender seperti tempat duduk yang aman di kendaraan perusahaan dan tempat lainnya. Dan selain itu juga eh, masih ditemukannya eh, beberapa perusahaan yang masih mengadopsi kebijakan ramah gender. Dan perusahaan ini, perempuan ini juga ditemukan mendapat kesempatan, tetapi representasinya masih sangat-sangat minim atau masih sangat rendah. Oleh karena itu, kami meminta solusi ditawarkan terkait masalah-masalah ini yang ditemukan di lapangan. Yang pertama terkait pelatihan dan edukasi internal untuk membangun kesetaraan gender tentang kesetaraan gender ini. Kedua adalah tentang transparansi sistem promosi dan penilaian kinerja. Yang ketiga, penyediaan fasilitas ramah gender seperti ruangan laktasi dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah tentang mentoring dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, tidak hanya di laki-laki. Dan perempuan di sini bisa memimpin di posisi-posisi strategis tentunya. Dan selanjutnya yang terakhir, survei internal berkala untuk mengevaluasi persepsi keadilan kesetaraan gender ini. Oke, refleksi pribadi eh, sebagai pelajar, kami mendapatkan wawasan baru. eh, Kesetaraan gender bukan sekedar angka, tetapi proses yang terus berjalan. Kami belajar bahwa perbedaan tidak harus memisahkan, dan justru mendorong kita untuk saling melengkapi. Kemudian stigma dan stereotip yang masih ada ini, namun dapat diatasi dengan pemahaman dan kolaborasi atau sinergi antara kaum laki-laki dan perempuan. Dan terakhir, kami sebagai belajar mempunyai peran dalam membangun budaya kerja yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depannya. Oke, penutup yang saya dapatkan dari hasil temuan-temuan dari kelompok kami, yang pertama adalah
kesimpulan yang pertama adalah dunia teknik uh, sudah menerapkan meritokrasi, tapi tantangan implisit masih ada ditemukannya. Kemudian kita harus fokus pada kemampuan bukan gender. Budaya kerja inklusif perlu terus dikembangkan dan perlu terus berkelanjutan. Dan yang terpenting, kolaborasi antara perusahaan, institusi pendidikan, dan masyarakat sangat-sangat diperlukan untuk uh, mewujudkan dunia yang kerja yang adil dan inklusif. Kemudian, dengan meningkatkan, sarannya adalah meningkatkan kesadaran kolektif untuk menciptakan ruang kerja adil, perlu kolaborasi lintas sektor untuk menghapus stereotip gender ini, dan fokus pada kompetensi, bukan gender, dalam semua aspek dunia pekerjaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan dan cukup segitu yang saya sampaikan. Dan intinya adalah semua poin-poin ini kepada poin SDG, yaitu tentang kesetaraan gender dan ini eh, sesuai dengan jalan dengan poin tersebut untuk menyukseskan dari pencapaian-pencapaian poin-poin SDG tersebut tentang kesetaraan gender. Semoga tidak ditemukan lagi perbedaan-perbedaan atau gap-gap yang terjadi baik laki-laki maupun perempuan di dunia kerja maupun bidang apapun. Sekian dari saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.